Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Di video kali ini saya mau membagikan tutorial tentang bagaimana cara membeli sebuah domain beserta hostingnya supaya nanti website yang kita buat, entah itu menggunakan WordPress ataupun coding secara manual, itu bisa kita deploy dan bisa diakses secara online ya. Jadi syarat untuk bisa online itu ya websitenya harus punya domain dan hosting. Kecuali kalau misalkan teman-teman menggunakan blogger ataupun blogspot ya. Jadi nanti di misalkan muhazmi.com itu di web saya ya. Di muhazmi.com ini yang pribadi ini menggunakan blogger ataupun blogspot. Tapi saya tidak menggunakan ataupun membeli hosting. Jadi saya cukup membeli domain, kemudian saya pointing istilahnya, saya arahkan si domain ini ke si provider ataupun blogernya. Jadi tanpa perlu menggunakan hosting, domain saya yang harusnya menjadi muhazmi.blogspot.com itu hanya menjadi muhazmi.com saja. Oke, tapi kita tidak akan membahas di untuk blogger ya. Saya mau bahas tentang bagaimana cara membeli domain dan hosting. Nah, di video kali ini saya contohkan itu menggunakan provider ataupun layanan dari ID Cloud House ya. Di sini saya sudah menggunakan mungkin kurang lebih 4 sampai 5 domain dan hosting termasuk VPS juga. Saya berlangganan di sini dan alhamdulillah nggak ada masalah sih. Kalau misalnya ada masalah nanti bisa kita langsung klik saja atau mau chat di sini. Kita tinggal tanyakan problem apa yang kita miliki ke CS-nya secara langsung. Oke, jadi saya asumsikan teman-teman sudah login ataupun membuat akun ya di ID Cloud Host. Nantinya kalau misalkan ingin melihat produk-produk dari si ID Cloud Host ini lebih detail, itu silakan akses ke bagian produk di atas ini. Itu ada server, hosting, dan VPS ataupun dengan CyberFunnel VPS-nya. Kemudian service lain itu domain, email solution, sertifikat SSL, dan seterusnya. Cuman saya akan langsung saja dimungkinkan untuk pembelian domain dan hostingnya ya. Di bawah sini ada keterangan-keterangan dari berbagai macam produknya dari si ID Cloud Host juga. Jadi silahkan dieksplor sendiri ya. Oke, ini saja. Saya kembali ke atas. Kemudian saya akan tunjukkan dulu untuk halaman dari domainnya ya. Jadi masuk ke bagian domain, itu nanti kita bisa lihat nih, dan nama domain Murah Indonesia. Nah, saya sedikit kelewatan di depan tadi bahwa ada promo kalau misalnya teman-teman lihat di atas ataupun di header dari website ID Cloud Host ini. Yang nantinya tinggal bisa kita gunakan ya, tergantung syarat dan ketentuan dari si provider ID Cloud Host ini. Nah, di sini ada gunakan kode cloud untuk bangsa dan dapatkan free kredit 50.000. Nah, tinggal ikuti saja langganan sekarang atau klik di bagian si cloud untuk bangsanya ini. Itu kan ada informasi, cuman kita perlu sign up dulu ataupun mendaftar ya. Nah, kita akan lihat pada bagian domain ya. Jadi di domain ini kita bisa langsung cari pada form your domain di sini. Kalau untuk .id kita tinggal pilih mau yang mana domain yang lain. Kalau kita cuma mencari misalkan saya misalkan Ampera Coding ya. Saya klik tombol cek, maka dia akan memproses untuk melakukan pengecekan. Nah, di sini keterangannya ampercoding.id dia tersedia. Kemudian di bawah sini ada pilihan id.com-nya ini statusnya unavailable. Ini menunjukkan bahwa sudah ada yang memiliki. Ya karena saya sudah punya ya di amperacoding.com. amperacoding.com. Nah, ini yang merupakan website dari Ampera Coding yang saya kelola juga. Oke. Kemudian kita kembali ke sini, ada .net yang dia masih tombol yang menjadi add ataupun add seperti ini menunjukkan bahwa kita bisa memilikinya ataupun membelinya. Nah, mungkin tampilannya akan sedikit berbeda ya untuk provider lain yang bisa teman-teman cari sendiri nanti di Google ataupun berdasarkan referensi dari teman-teman yang Anda miliki. Nah, kita lihat untuk yang hosting ya. Jadi setelah kita masuk ke halaman register domain, kita bisa lihat di bagian belakang ataupun di halaman depan tadi, itu di bagian produk ada yang namanya cloud hosting. Jadi kita pakai cloud hosting. Kalau ingin menggunakan VPS ya nanti tinggal dipilih saja bagian cloud VPS.
Kemudian ada harga hosting ya, ada untuk personal UKM, corporate, ada Plex. Kemudian ada pilihan mau bulanan ataupun tahunan. Ini otomatis muncul harganya. Nah, di sini ada paket starter pro, kemudian basic pro dan seterusnya dengan spesifikasi. Misalkan di starter pro ini dapatnya 1 core CPU, kemudian storage-nya itu 1 GB dan virtual memory ataupun RAM-nya itu 512 MB. Mungkin bagi teman-teman yang untuk testing ataupun belajar ataupun yang webnya masih standar biasa saja, itu bisa pakai yang hosting si starter pro ini. Karena kalau dilihat itu bulanannya cuma Rp15.000 ya. Jadi di sini 15.000. Kalau kita lihat tahunan itu 170. Cuman kalau misalnya sudah semakin rame, semakin gede ya nanti tinggal disesuaikan saja. Mulai dari CPU-nya, storage sama virtual memory. Oke, kalau di corporate dia beda lagi ya. Makin gede ya makin mahal ataupun makin tinggi biayanya. Mungkin ini ya untuk bagian dari hosting yang sebelumnya sudah saya jelaskan untuk di domainnya. Jadi saya akan coba login ya. Saya akan praktekkan. Kita klik tombol login. Kalau misalkan teman-teman nanti belum punya akun dari si provider ID Cloud Host, itu tinggal klik tombol create new account di sini. Jadi kalau ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman untuk register ya. Itu tinggal teman-teman isi mulai dari personal information, first name, nama depan, nama belakang, email, nomor HP, billing address. Ini informasi nantinya kemana akan dilakukan penagihan. Ini tinggal diisi saja. Kalau di keterangannya opsional, ini dikosongkan saja. Street address, ini street address itu alamat dari rumah Anda bisa ataupun dari kantor, dan itu tinggal diisi saja selanjutnya ya. Kalau sudah tinggal register. Nah, kebetulan saya sudah punya akun, maka saya akan login saja di halaman login ya. Saya klik tombol login. Nah, dia akan diminta untuk memasukkan email address dan password. Jadi saya akan klik isi di email, itu di email saya, kemudian passwordnya saya klik login. Nah, bagi teman-teman yang istilahnya mau melakukan transaksi langsung saat saat pertama kali tanpa login dulu, itu juga bisa. Nanti tinggal pilih produk. Misalkan saya mau ambil cloud hosting ya. Cloud hosting saya pilih misalkan yang starter pro. Saya pilih di sini pesan sekarang. Oke, nanti dia akan masuk ke halaman untuk pemilihan register a new domain. Itu tinggal isi saja di sini pada bagian search domain. Ini kalau misalkan teman-teman belum mempunyai domain baru. Tapi kalau misalkan sudah istilahnya mempunyai domain dari tempat lain tapi ingin dipindahkan ke ID Cloud Host, ya kita tinggal ikuti saja transfer the domain from another registrar, atau pilih I will use my existing domain dan update my name server. Ini bisa juga menggunakan domain yang sudah ada tapi diupdate name servernya, atau pakai subdomain dari ID Cloud Host. Ini muncul ya pilihannya seperti ini. Nah, karena saya masih baru, saya akan pilih untuk domain baru, atau bisa juga melakukan pada saat setelah login. Nah, di sini terlihat ya saya ada 3 service, kemudian 6 domains total yang saya pegang sekarang. Nah, dari halaman istilahnya klien itu juga bisa melakukan pembelian, yaitu dari menu services di sini. Bisa klik tombol order new services. Jadi ada 2 pilihan, mau langsung dari halaman depan di idcloudhost.com atau login dulu. Nah, ini tinggal kita pilih nih mau yang mana. Oke, saya contohin untuk yang sudah login ya, karena saya asumsikan teman-teman sudah mendaftar, sudah punya akun. Karena ya kalau kita langsung beli juga nggak masalah, cuman untuk lebih ke depan lebih mudah ya kita langsung dari setelah login saja. Nah, di sini saya akan coba yang starter pro ya, yang 15.000 per bulan. Ini untuk testing. Spesifikasinya storage itu 1 GB, kemudian CPU-nya 1 core, RAM-nya 512 MB, kemudian subdomainnya unlimited, bandwidth unlimited, dan database-nya juga unlimited. Kalau memang ini kita pilih, kita klik tombol order now. Oke, tinggal ditunggu. Nah, kemudian akan muncul pilihan register new domain. Sebenarnya kan sama sih ya, cuman kan saya pribadi lebih suka di halaman setelah login tadi. Saya mungkin masukkan untuk nama saya saja ya, Muhazmi, tapi namanya ini adalah
.my.id. Saya cek coba. Oke, di sini congratulations, Muhasmi.my.id is available. Harganya cuma 10.000 ya. Saya ini untuk testing saja. Jadi harganya cuma 10.000, kemudian hosting tadi itu 15.000. Jadi cuma 25.000 untuk testing di sini. Kemudian kalau memang ini yang kita pilih, maka kita klik tombol continue. Atau di bawah sini ya, sama saja. Saya klik continue. Oke. Kalau misalnya dia tidak jalan, tinggal di refresh saja sebelumnya. Nah, ini ada istilahnya halaman konfigurasi. Kita mau pilih settingan ataupun pembayarannya itu mau bulanan, quarterly, semi-annually, kemudian annually tahunan. Jadi paling gampangnya itu monthly ini bulanan, quarter ini per 3 bulan kalau nggak salah. Kalau semi-annual itu 6 bulan dan annually itu 1 tahun. Biennially ini 2 tahun dan 3 tahun untuk triennially. Oke, saya akan coba yang bulanan saja, yaitu di monthly. Nah, kemudian ada location. Nah, location ini penting ya, kalau misalkan teman-teman ingin menarget konsumen ataupun visitor ataupun pengunjung mana. Jadi karena saya mau mengunjung untuk di Indonesia ya, saya pilih Indonesia. Tapi kalau mau ingin di luar, lebih baik dipilih Singapura saja. Oke, saya pilih Indonesia. Kemudian ada keterangan available ada add-ons. Ini istilahnya penambahan dari website builder menggunakan Weebly. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan ya. Jadi saya pilih non seperti ini. Kemudian ada keterangan additional services. Ini spam expert outgoing scanning. Saya nggak pakai juga. Nah, jadi di bagian kanan ada kotak biru di sini. Ini menandakan bahwa ringkasan dari transaksi yang akan kita selesaikan ataupun check out. Keterangan di sini ada untuk CloudHost cPanel-nya itu 15.000. Mungkin ini saya sedikit perbesar. Oke, kemudian lokasinya itu di Indonesia, nggak ada biaya apapun. Total recurring ini bulanan, jadi bayaran 15.000. PPN 10%, ini pasti akan ada di setiap jenis pembelian ataupun produknya dari si ID CloudHost. Kemudian setup fees-nya itu 0. Total due today itu 16.500. Jadi kita nanti perlu bayar sebesar 16.500 ke nomor rekening ID CloudHost. Oke, jadi saya asumsikan sudah selesai, saya klik tombol continue. Ini tinggal ditunggu saja. Nah, kemudian ada keterangan nih. Please review your domain name selections and any add-ons that are available for them. Kita pilih nih bahwa muhasmi.my.id itu yang namanya ada DNS management. Saya pilih ya karena ini gratis juga ya. Untuk ID protection saya abaikan saja. Kemudian di bawahnya nggak ada apa-apa lagi. Saya klik tombol continue langsung saja. Oke, ini 3/4 satu tahap akhir. Nanti setelah halaman ini. Oke, nah ini udah masuk ke halaman review dan checkout ya. Jadi kalau kita lihat lagi untuk di halaman review dan checkoutnya, saya pilih untuk paket cloud hosting cPanel dengan paket starter pro. Biayanya 15.000 sebulan, nama domainnya muhasmi.my.id. Kalau saya langsung buka sekarang, ya dia nggak akan kebuka karena belum kita beli ataupun dari si pihak ID cloud hosting juga belum mengaktifkan. Oke, domain registration itu sama muhasmi.my.id 10.000 per tahun per 1 YR ini tahun ya. Oke, kemudian kalau ingin diganti ya tinggal edit saja di sini. Kalau ingin kita setelah memilih mau ganti menjadi 2 tahun ataupun gimana. Oke, saya kembali lagi saja. Oke, saya kembali lagi ke halaman review dan checkout. Kita tidak, saya rasa tidak perlu lagi diubah lagi. Di sini kalau ada keterangan promotion ataupun kode kupon ya. Jadi kalau ada promo yang diselenggarakan oleh ID CloudHost itu tinggal masukkan saja di sini. Nanti tinggal di validate code. Kalau misalkan nanti memang mendapatkan potongan harga, nanti otomatis ini akan berubah juga. Oke, kemudian untuk last chance ini saya nggak pilih karena masih ke Weebly juga ujung-ujungnya. Kemudian ini sedikit salah nih, ini kenapa jadi 27.500 nih. Coba kita lihat dulu. 25.000 total monthly annually. Domain registration 15.000
15.000, renewalnya 10.000 per tahun. Ini 15.000 tambah 10.000 25. Oke, udah bener nih, ini PPN-nya 2.500. Oke, udah bener. Kemudian di bagian bawah nggak ada perlu lagi diubah. Untuk domain registration information use default saja. Payment detailsnya itu 259 rupiah. Ini dari kredit saya ya, cuma saya nggak mau pakai, jadi saya pilih klik do not apply any credit. Jadi nanti biarlah saldo ini masih di di dompet saya ya, di dompetnya ID Cloud Host. Kemudian ada pilihan untuk transfer, mau via apa? Apakah kita mau ATM, instant payment, kartu kredit, gerai retail, virtual account. Nah, masing-masing pilihan ini ya kita sesuaikan saja dengan apa yang kita punya ya. Ada GoPay juga, ada OVO. Kalau misalnya saya mau pilih GoPay, tinggal diklik, maka nanti kita tinggal check out. Yang sebelumnya kita klik dulu I have read and agree to the terms of service, ataupun kita setuju dengan syarat ketentuan yang ada dari si ID Cloud Host-nya. Kalau mau baca ya tinggal klik saja pada bagian terms of service-nya di sini. Kemudian kalau kartu kredit ya dia seperti ini, gerai retail juga seperti ini, virtual account ya juga seperti ini. Nah, karena saya mau istilahnya otomatis terdeteksi transaksinya ataupun pembayaran saya akan menggunakan virtual account. Di sini saya menggunakan Mandiri ya. Kemudian additional notes-nya nggak ada, ini abaikan saja. Kemudian ini kita udah lihat ya order summary-nya ataupun ringkasan transaksi sampai ke 27.500. Saya klik tombol checkout. Oke, ini tinggal ditunggu saja. Nah, nanti di halaman yang baru akan muncul view invoice seperti ini. Di sini kita bisa dikasih tahu misalnya kode invoice-nya, kemudian dibayar kemana, yaitu di PT Cloud Hosting Indonesia, PWP segala macam, invoice to-nya alamat segala macam, kemudian invoice date, due date-nya kapan, bagian sini ya invoice-nya. Ini invoice ini merupakan tanggal invoice, dan due date-nya ini adalah kapan terakhir harus bayar ataupun kita transfer ke nomor rekeningnya si ID Cloud Host. Kemudian ada lagi bagian untuk invoice items ya. Ini tentang keterangan dari paket hosting tadi, Starter Pro, domain registration ya, ini karena gratis menggunakan plus DNS management, domainnya kita tetap bayar 10.000 selama 1 tahun. Oke, kemudian subtotal, total dan seterusnya yang sama saja dengan halaman sebelumnya. Nah, nanti kita tinggal bayar menggunakan payment method yaitu di Mandiri Virtual Account. Nah, kalau mau tahu cara bayarnya, kita bisa klik tombol Pay Now di sini. Oke, nanti tinggal ditunggu saja, dia akan masuk ke halaman Sendit ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita pilih ATM ya ikuti saja keterangan step by stepnya seperti ini. Kalau menggunakan e-banking sama, tinggal kita masuk ke aplikasinya. M-banking juga tinggal diikuti saja. Oke, saya akan coba bayar dulu menggunakan internet banking dari Mandiri ya. Oke. Nah, ini udah selesai ya. Jadi keterangannya your payment was successful. Amount paid-nya ini karena dia ada kita menggunakan jasa dari Sendit ya, nanti lebih mahal sih hitungannya karena kita menggunakan juga virtual account. Nah, ini kan otomatis dia akan redirect ke halaman ID Cloud Host. Kita klik continue to client area. Kemudian kita coba lihat. Nah, ini udah ada ya 4 service dan 6 domains. Kalau saya klik di 4 service, kita lihat di sini, dan domain coba kita refresh ya. Kalau misalnya dia masih belum tampil, berarti masih dalam proses propagasi ataupun proses dari si settingan lah istilahnya, secara gampangnya dari ID Cloud Host untuk ke domain kita beserta hostingnya. Nah, di client area kita bisa lihat ya,
Di sini ada tampil semua domain ataupun service yang pernah saya gunakan ataupun saya pesan dari ID Cloud Host. Saya akan coba buka di muhasmi.myid ya. Saya klik, kemudian kita coba lihat. Nah, ini ada keterangan package domain. Nah, ini ada keterangan-keterangannya mulai dari disk usage, kemudian bandwidth usage, dan seterusnya. Nanti kita bisa lihat ya di inbox email yang kita daftarkan pada saat menggunakan layanan ID Cloud Host ini. Di email tersebut akan muncul informasi mengenai invoice, kemudian keterangan login untuk cPanel dari hosting yang kita order sampai ke passwordnya. Oke, jadi kalau kita lihat juga pada client area, kita buka domains ya, ini menampilkan semua daftar domains yang kita miliki di ID Cloud Host. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Kemudian kita buka untuk di bagian mana tadi, muhasmi.myid. Oke, kita lihat dulu. Ini masih loading. Oke, di sini keterangan udah ada ya, registration date-nya, first payment segala macam, itu bisa dilihat. Kalau mau ganti name servers, tinggal lihat di name server sini. Ini tinggal diubah. Kalau secara default sih nggak perlu ubah-ubah lagi di sini untuk name servernya. Kemudian DNS management, kalau mau melakukan manajemen DNS-nya, dan nantinya bisa kita lakukan juga untuk di cPanel ya. Nah, untuk halaman ataupun keterangan dari domain CID Cloud Host, kita bisa lihat di email ya. Jadi di sini ada domain service registration confirmation. Nah, di sini ada informasi segala macam, ini tinggal dibaca saja. Kalaupun ada ingin perintah untuk aktivasi, tinggal diklik saja. Kemudian ada lagi invoice payment confirmation. Ini istilahnya invoice-nya. Kemudian account confirmation for cloud hosting service untuk dari yang sudah kita submit tadi ya di muhasmi.id. Nah, di sini nanti dapat ya untuk ini saya perbesar dulu. Keterangan login, username, dan password cPanel. Yang nantinya akan saya coba jelaskan juga bagaimana cara mengganti password cPanel-nya. Oke, karena kalau username itu nggak bisa kita ganti. Nah, kemudian kalau kita kembali lagi di bagian email, ada keterangan confirm order, ini istilahnya konfirmasi pemesanan saja dari si invoice yang kita pesan tadi. Nah, saya akan contohkan untuk masuk ke halaman cPanel-nya ya. Jadi ini sudah, oke sebentar, saya buka dulu tadi di bagian sini. Nah, ini ada DNS manager dari domain yang kita pesan tadi ya. Ini keterangannya. Kemudian untuk lain area sih nggak ada masalah. Kalau untuk di websitenya kita lihat masih, nah ini udah aktif ya. Jadi di domain kita muhasmi.myid udah bisa diakses, cuman yang belum ada isi. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana cara mengelolanya, baik dari isi cPanel, mulai dari login, kemudian masuk ke halaman cPanel, fitur-fiturnya apa saja, kemudian mengganti password cPanel-nya juga. Selanjutnya kita akan coba menginstal WordPress di dalam domain saya yang baru ini ya, di muhasmi.myid. Oke, ini akan kita coba ya, tapi sebagai catatan saja jangan dicoba lagi. Untuk password pasti ini udah saya ganti setelah saya rekam video ini. Oke, jadi ini saja mungkin untuk dari penjelasan bagaimana cara beli domain dan hosting sampai dia bisa jalan. Yang nantinya akan saya jelaskan juga tentang cPanel mungkin di video-video setelah video ini ya. Oke, saya rasa ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.